Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan kepada abang kita sekalian tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan ketika memiliki variabel lebih dari satu menggunakan Microsoft Excel dan juga QM. Untuk soalnya sebagai berikut. Home Industry OSIP Furniture memproduksi beberapa jenis furniture, di antaranya ada lemari, kitchen set, dan juga meja. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut, dibutuhkan dua jenis bahan baku utama berupa multiplex dan juga HPL warna. Setiap satu buah lemari membutuhkan 4 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1 juta dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Setiap satu kitchen set membutuhkan 6 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar 825.000. Setiap satu buah meja membutuhkan 2 lembar biaya untuk membeli multiplex sebesar 500.000 dan 2 lembar HPL warna sebesar 370.000. Dan di sini biaya untuk membeli satu buah multiplex sebesar 250.000 dan biaya membeli satu buah HPL yaitu 165.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dalam sebulan dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar 50 juta, sedangkan biaya membeli HPL warna sebesar 24.750.000. Harga bahan baku multiplex dan juga HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan juga penurunan. Biaya membeli multiplex dapat turun setengah dari biaya semula, tetapi tidak pernah mencapai 25 juta. Dan mengalami kenaikan tapi tidak pernah mencapai 87.500.000 per bulannya. Sedangkan biaya membeli HPL warna dapat turun hingga setengah dari biaya semula, tapi tidak pernah mencapai 13.200.000 dan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai 41.250.000 per bulannya. Biaya produksi satu buah lemari itu sebesar 2 juta, satu kitchen set sebesar 3.500.000 dan satu set meja sebesar 1.500.000. Dari berdasarkan kondisi tersebut, yang ditanyakan adalah berapa banyak jumlah lemari, kitchen set, dan juga meja yang harus diproduksi Home Industry OSIP Furniture agar biayanya yang dikeluarkan dapat seminimum mungkin. Untuk itu, di sini saya telah membuat sebuah modul matematika. Di sini saya membaginya dengan 1000 untuk memudahkan penulisan modul matematika. Jadi di sini saya mengibaratkan lemari itu X1, kitchen set itu X2 dan meja itu X3. Lalu saya di sini memiliki fungsi tujuan Z minimum, yaitu 2.000 untuk X1 atau 2 juta untuk lemari. Di sini ya, ini adalah biaya produksinya. 3.500.000 atau 3.500 untuk X2, 1.500 X3 atau 1.500 untuk X3. Lalu di sini ada kendala atau batasan. Nah, di sini kendala-kendala atau batasan ini kita ambil dari pernyataan soalnya, yaitu tadi ya, untuk biaya multiplex semua barang yang meliputi lemari, kitchen set, dan juga meja per bulannya itu dianalogikan 1000 X1, 1500 X2, dan 500 X3. Lalu di sini 50 juta. Nah, di sini ada biaya HPL semua barang per bulan, yaitu 330 X1, 825 X2, 330 X3, dan di sini ada 24.750 atau 24.750. Harga pasaran turun untuk multiplex yaitu 1000 X1 ditambah 1500 X2 ditambah 500 X3 itu dia lebih besar dari 25 juta. Artinya, harga terendah multiplex itu dia tidak mencapai 25 juta, namun masih di atas 25 juta. Nah, kita di sini pakai 25.000. Lalu di sini ada harga pasaran turun untuk HPL. Di sini 330 X1 ditambah 825 X2 ditambah 330 X3 lebih besar dari 13.200. 13.200 di sini saya memakainya. Lalu di sini ada harga pasaran naik untuk multiplex yaitu 1000 X1 ditambah 1.500 X2 ditambah 500 X3 yaitu 87.500. Lalu di sini ada harga pasaran naik untuk HPL 330 X1 ditambah 825 X2 ditambah 330 X3 lebih kecil dari 41.250.000 atau 41.250.
Lalu di sini ada fungsi non negatifnya, yaitu pastinya X1, X2, dan juga X3 itu harus lebih besar dari 0. Artinya angka-angka yang ada di sini pasti memiliki nilai terkecil 0 dan dia tidak boleh negatif. Lalu di sini menambahkan variabel slack, variabel surplus, dan juga artifisial pada fungsi kendala. Jadi dari fungsi kendala ini kita tambahkan variabel slack, surplus, dan juga artifisial untuk mengubah suatu pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini untuk yang bertanda sama dengan, kita bisa menambahkan variabel artifisial. Nah, di sini kita tambahkan variabel artifisial 1. Karena dia tandanya sama dengan. Jadi, kita kurang variabel surplus dulu untuk yang model matematika ini, lalu kita tambahkan dengan variabel artifisial. S-min S1 plus A3. Lalu di sini juga min S2 plus A4. Nah, di sini kita menambahkan variabel slack untuk tanda yang bernilai lebih kecil sama dari tadi ya, yang 87.500 karena dia tandanya lebih kecil sama dari, kita tambahkan variabel slack. Nah, lalu di sini sama nih S4-nya juga. Dan di sini pastinya X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4 itu harus lebih besar dari 0. Nah, lalu di sini kita memasukkan variabel slack, surplus, dan artifisial beserta koefisien pada fungsi tujuan, yaitu min Z sama dengan 2000 X1 ditambah 3500 X2 ditambah 1500 X3 ditambah 0 S1 karena dia hanya mencapai X3 aja ya. Dan kita hanya ingin menambahkan variabel-variabel ini ke dalam fungsi minimum. Jadi di sini 0. 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 ditambah 0 S4 ditambah di sini karena kita ingin mencari sebuah pertidaksamaan ini menggunakan metode Big M, jadi kita tambahkan variabel M kepada variabel artifisial. Jadi yang terdapat variabel artifisial ini kita tambahkan variabel atau huruf M di depannya. Kita tambahkan MA1, MA2, MA3, dan MA4. Nah, nilai M ini merupakan suatu nilai yang nilainya sangat besar. Artinya karena ini merupakan diibaratkan M ini untuk mencari nanti nilainya itu berapa untuk memudahkan. Jadi diibaratkan dengan variabel M ini seperti itu. Dan untuk software pertama, di sini saya ingin menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah memindahkan bentuk umum tadi yang terdapat pada PDF-nya, yaitu di sini ya ada Z-min 2000 X1 ditambah 3500 X2 ditambah 1500 X3 dengan fungsi kendala seperti ini yang masih berbentuk pertidaksamaan. Nah, di sini juga ada perubahan ke bentuk bakunya. Nah, lalu di sini langsung aja kita membuat sebuah tabelnya nih. Tabelnya ini yang pertama ada CBI, terus di sini ada CJ, ada BV. Nah, kita akan mengisi tabel ini, kurang lebih bentuk tabelnya seperti ini. Jadi yang pertama kita isi ini untuk fungsi dari tujuannya. Nah, di sini untuk BV, yaitu di sini yang pastinya ada X1, selanjutnya ada X2, ada X3, ada S1, ada S2, ada S3, ada S4, ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Jadi, banyaknya tabel yang ada di sini itu disesuaikan sama banyaknya variabel yang terdapat pada fungsi tujuan minimum atau maksimumnya. Nah, jadi di sini cuma sampai A4 aja. Nah, lalu kita di sini mengisi si CJ-nya ini. CJ-nya ini merupakan nilai dari X1, X2 sampai A4 dari fungsi minimumnya, yaitu untuk X1 di situ bernilai 2000. Jadi kita isi 2000. X2 bernilai 3.500 atau 3.500. X3-nya bernilai 1.500. S1-nya bernilai 0. S2-nya bernilai 0. S3-nya 0. S4-nya 0. A1-nya terdapat variabel M. A2-nya terdapat variabel M. A3-nya terdapat variabel M. Dan A4-nya terdapat variabel M. Nah, setelah kita mengisi nilai dari masing-masing variabel pada fungsi tujuan di CJ ini, mengisi
definisinya dulu nih, yaitu variabel-variabel yang terdapat pada fungsi tujuan. Variabel yang terdapat dalam fungsi tujuan ini, yang pertama ada, yang pastinya ada A1 sampai A4. Nah, kita isi dulu di sini A1-nya nih. Ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Namun di sini ada variabel tambahan. Dia terdapat variabel flag, yaitu bernilai S3 dan juga S4. Di sini kan kita ingin mencari sebuah variabel yang bernilai positif yang pastinya bisa dijadikan basis. Nah, di sini yang bisa dijadikan basis itu ada variabel flag dan juga variabel artifisial karena dia nilainya positif. Lalu di sini kita isi nih, di sini untuk variabelnya ada A1 sampai A4. Lalu di sini ada S3 sama S4. Setelah itu, kita di sini mengisi CBI-nya nih. Untuk A1 itu dia nilainya M sampai A4. Jadi kita isi di sini M, dan untuk S3-nya dia 0 dan juga S4-nya dia 0. Step selanjutnya kita mengisi di sini tabelnya. Kita mulai isi di sini tabelnya. Yang pertama 1000 untuk X1, X2-nya 1500, X3-nya 500. Satunya dia yang tidak punya, A2-nya juga dia nggak ada, S3-nya nggak ada, S4-nya nggak ada. Nah, A1-nya di sini dia nilainya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 0. Dan di sini memiliki solusi yaitu bernilai 50.000. Seperti itu untuk tabel sampai S4. Jadi memasukkan bentuk baku ke dalam tabelnya. Nah, setelah kita mengisi semuanya seperti ini sampai fungsi solusi di sini, kita mengisi ZJ. Cara mengisi ZJ adalah kita harus mengalihkan angka dari masing-masing variabel. Seperti variabel X1 di sini ada satu kolom ini, X2 satu kolom ini, X3 ini. Nah, kita kalikan dengan CBI-nya. Jadi 1000 dikali M ditambah 330 dikali M ditambah 1000 dikali M ditambah 330 dikali M. Nah, seperti ini hasilnya. 2660 M. Itu pun seterusnya sampai di sini ada A4. Setelah itu kita cari di sini ZJ min CJ. Seperti namanya, ZJ dikurang dengan CJ. Jadi 2660M dikurang 2000. 2660 min 2660M min 2000. Seperti itu. Begitu juga untuk tabel-tabel berikutnya. Nah, seperti ini. Kita telah mengisi semuanya. Lalu di sini sebelumnya kita isi dulu nih untuk kolom yang ini. Cara mengisinya seperti yang awal untuk kolom solusi ini, yaitu jadi 50.000 dikali M ditambah 24750 dikali M ditambah seperti itu. Selanjutnya sampai di sini 87.500 dikali 00 41250 dikali 00. Lalu di sini kita mendapatkan hasil 112.950 M. Lalu setelah kita mendapatkan tadi ZJ min CJ-nya, di sini kita bisa mencari nih nilai patokan untuk mendapatkan nilai indeksnya. Yaitu di sini kita bisa mendapatkan positif terbesar ketika kita ingin mencari minimasi. Sebaliknya, kita mencari negatif terbesar ketika ketidaksamaan kita mencari maksimasi. Karena di sini kita mencari minimasi, di sini kita mencari positif terbesar, yaitu di sini kita dapatkan ada 4650M min 3500. Di sini langsung aja di highlight. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk indeks, yaitu di sini kita cari rumus indeks adalah baris kanan, yaitu solusi dibagi dengan kolom kunci. Lalu di sini kita tarik aja. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kita cari di sini nilai positif yang paling kecil. Kita dapatkan di sini ada 16. Nah, kita tarik. Ternyata 16 di sini bisa merubah A4 nih. Nah, jadi di sini baris kuncinya yaitu A4. Di sini langsung aja di highlight. Dan di sini tentunya kita mendapatkan
nilai kunci. Nilai kuncinya sebesar 82,5. Lalu untuk tabel berikutnya, nah di sini sama aja ya atasnya, kurang lebih sama. Nah, di sini ada CBI-nya nih, ada perubahan. Nah, dia A4 digantikan dengan nilai X2. Rumus selanjutnya adalah untuk mencari nilai S1. Untuk mencari nilai A1 di sini baris sebelumnya kita kurangkan dengan kurung kolom kunci. Nah, di sini kolom kuncinya kita kunci 3 kali. Yang berfungsi agar ketika kita ingin mendrag semuanya, nah di sini hurufnya terkunci, artinya dia cuma bisa bergerak ke atas dan juga ke bawah. Lalu di sini kita kali baris kunci, yaitu 330. Nah di sini kita kunci 2 kali, yang berfungsi agar angkanya itu terkunci. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Lalu kita bagi dengan angka kunci. Angka kunci kita kunci sekali agar dia tidak berubah. Tutup kurung, kita enter. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita copy, kita isi aja di sini semuanya, kita drag. Nah, kita mendapatkan hasil seperti ini kurang lebih. Nah, kita harus mention nih di sini. Di sini kan ada baris kuncinya nih, yaitu di X2. Jadi di sini nilai X2 kita bedakan sendiri rumusnya. Tidak seperti yang lain. Di sini rumusnya baris kunci dibagi dengan angka kunci. Kita kunci sekali. Drag ke semuanya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika kita telah mengganti nilai X2-nya. Di sini untuk mencari ZJ, caranya sama seperti tabel yang atas. Nah, kurang lebih karena dia sama seperti yang atas untuk mencari nilai ZJ, nah ini adalah hasil dari masing-masing kolom. Nah, lalu di sini ZJ min CJ, jadi 800M plus 1440 dikurang 2000 didapatkan hasil 800M min 560. Seperti itu untuk baris selanjutnya. Nah, lalu di sini udah selesai nih sampai A4-nya. Nah, sama seperti yang atas, kita mencari di sini total solusi dan didapatkan hasil seperti ini berupa 38550M plus 56.000. Kita mencari nilai kolom kuncinya. Nah, di sini didapatkan 800M nih. 800M min 560, yaitu sebagai positif terbesar. Di sini untuk mendapatkan nilai indeks nih yang selanjutnya. Dan didapatkan hasil untuk nilai positif terkecil yaitu di 3. Dan di sini kita mendapatkan angka kunci yang bernilai 400. Untuk langkah dan tabel selanjutnya kurang lebih sama seperti yang di iterasi pertama, hingga ditemukan sebuah nilai yang di sini negatif semua. Nah, setelah itu di sini kita mendapatkan nilai X1 dan juga X2 nih. Untuk nilai minimumnya itu 112.500 dan yang diproduksi ada X1 dan juga X2. Jadi di sini untuk X1 atau tadi lemarinya sebesar 12 atau 13 buah, dan untuk ikan setnya sebanyak 25 buah untuk mendapatkan keuntungan minimum sebesar 112.500. Seperti itu untuk Excel. Lalu untuk software selanjutnya yaitu POM-QM. Setelah terbuka, kita klik di sini, modulnya kita pilih linear programming. Nah, di sini konsentrasinya ada 6. Lalu untuk variabelnya ada 3 dan kita pilih di sini untuk meminimize. Nah, di sini aku pakai bantuan dari PDF-nya yang udah aku bikin. Yang pertama, minimize-nya fungsi minimumnya nih. Biaya multiplex semua barang per bulan. Itu biaya HPL semua barang per bulan. Harga pasar ketika turun untuk multiplex. Ada harga pasar turun untuk HPL. Harga pasar naik untuk multiplex. Yang terakhir, konsentrasi yang keenam yaitu harga pasar naik untuk HPL. Nah, setelah kita mengisi semuanya, di sini kita klik save dan didapatkan hasil berupa untuk
X1 diproduksi sebesar 12,5 atau 13 buah, dan untuk X2 sebanyak 25 buah, dan untuk X3 tidak diproduksi sehingga mendapatkan keuntungan minimum sebesar 112.500.000, dan hasil ini sama seperti hasil yang telah didapatkan pada software Excel. Baiklah, sekian dari video yang telah saya buat tentang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan lebih dari dua variabel menggunakan metode Big M, menggunakan bantuan software Excel dan juga form PM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.